Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi Bapak-bapak, Pak Ustadz Ade, terima kasih sudah hadir, Pak Zikus, Pak Ais. Pak Ais nih murid baru tapi dia udah lancar ya. Jadi kita terpacu nih ya, ada Abu Bahran. Dia udah datang udah langsung lancar. Rupanya dia belajar di tempat lain. Kesini cuma mengukur aja dia. Tapi alhamdulillah ya, kita kedatangan anak muda, semangat ya, kita senang. Ya, hari ini kita ada Pak Aris, ada Pak Ais ya, kita juga ada 4 orang muridnya. Ya, terima kasih juga ke Pak Ustadz Ade. Ya, jauh-jauh dari Pelangenan ke sini itu jaraknya sekitar 30 kilo. Enggak, 10. Ya. Paling 15 lah. Yang kurang lebih dengan 30. Pulang pergi kan? Ya, itu luar biasa lah. Ya. Berjihad ya untuk membela agamanya. Baik, malam ini kita akan mengaji tentang tahsin. Masih tahsin surat Ad-Duha ya, mudah-mudahan kita dilancarkan. Mohon doanya Bapak Ibu semua pemirsa ya, karena tentu saja kami masih jauh dari sempurna. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang ya. Itu dulu, saya silakan ke Pak Ustadz Ade. Silakan Pak Ustadz. Baik, kita langsung saja ya. Anuris. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Nah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر wa amma
wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما وما قلى وللآخرة خير لك من وللآخرة خير لك من الأولى خير وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث. Kita jelaskan dulu secara tajwid ya, karena tanya ini di sini ada yang namanya di kata duha ini ada hukum tajwid apa saja Pak? Tajwidnya ya. Wadduha nun tasjid jenisnya apa itu? Wadduha kalimat al-duha itu alif lam ya, alif lam bertemu dengan huruf dha. Huruf dha di mana makhrajnya Pak? Ayo. Enggak, makhraj itu berarti kita tanya 5 ya. 1 al-jauf, 2
2 al-halaq, 3 al-lisan, 4 asy-syafatain, 5 al-qaisum. Mana yang termasuk apa nih? Nah, al-lisan. Nah, lisannya di bagian mana? Nah, tepi lidah menempel ke gigi geraham enggak, lidah, tepi lidah nih. Ini kan lidah nih, tepinya nih. Tepi lidah menempel ke gigi geraham. Kalau tepi lidahnya bagian kanan ya berarti gigi gerahamnya bagian kanan. Bo. Kalau bagian kiri berarti bagian kiri. Bo. Atau dua-duanya. Bo. Jadi bisa dua-duanya. Kalau yang paling gampang adalah tepi lidah yang anak biasanya tepi lidah bagian kiri. Do. Dan pengucapan huruf do tidak boleh monyong. Karena do itu harokatnya apa? Fathah. Kalau fathah itu artinya apa? Dari kata fathah artinya membuka. Jadi harus buka mulutnya. Do. Enggak boleh bu. Do. Ya, do. Jadi enggak bisa bu. Lah. Do. Dibuka mulutnya. Pokoknya setiap harokat yang berfathah itu harus fathatul fami, artinya dibuka mulutnya. Ya, itu namanya fathah. Jadi tidak boleh do itu dimonyongkan karena harokatnya bukan dhamma. Do, wad, do, wad, do, wad, do. Nah, sementara kalau do ya berarti dia monyong karena harokatnya dhamma. Wad, duha, wad, duha. Nah, huruf do ini maksudnya di lisan ya Pak ya. Lisan. Apa sifat yang ada di dalam huruf do? Ada yang tahu? Sifat hurufnya Tebal. Isti'la, ya. Tebal. Kemudian apa lagi? Itbaq. Itbaq itu berarti ada suara yang terkumpul di dalam mulut, ya. Do. Nah, do. Di antara tebalnya tadi tebal suaranya. Do, wad, do, wad, du, wad, di, wad, duha, wad, duha. Ya. Kemudian huruf H di sini ada yang tahu makhluknya di mana huruf H? Di kerongkongan al-jauh. Al-halaq ya, tenggorokan. Tenggorokan itu dibagi menjadi berapa? 3. Tenggorokan bagian mana? Bagian bawah, bagian tengah, atau bagian atas? Ini atas. Bagian tengah. Yang bagian bawah itu, setiap bagian itu 2 huruf. Makanya al-halaq itu hurufnya ada 6. Nah, makanya ada namanya idhar halqi kan. Dalam tajwid itu idhar halqi. Berarti itu tuh huruf-huruf yang ada di halaq. Jadi huruf-huruf yang idhar halqi itu semua huruf itu ada di tenggorokan. Apa aja tuh? Hamzah, ha, ha, ain, ghin, kha. Nah, ya. Lagi hamzah, ha, ha, ain, ghin, kha. Nah, huruf yang ha ini ada di tengah mana? Di tenggorokan. Ha, wad, duha, wad, duha. Nah, wad, duha dia ada di bagian tengah. Kemudian apa sifat dari huruf ha? Hamas, ya benar. Huruf hamas itu ada fahathahu syahsun sakat. Ya, fahathahu syahsun sakat. Fa, ha, ta, hu, sya, so, kho, sakata. Nah itu singkat fahathahu syahsun sakat. Fahathahu syahsun sakat. Itu adalah hamas. Jadi dia tipis. Hamas itu berarti ada aliran anginnya. Ha, wad, duha. Nggak boleh tebal. Wad, duha lah. Tapi tipis. Wad, duha. Dan dia juga memiliki sifat al-istifal. Yaitu tebal, ya. Istifal. Jadi dia hamas dan juga tipis. Wad, duha. Wad. Ya kalau yang tadi do-nya tebal, hanya tipis. Wad, duha, wad, duha. Baik. Kemudian ada apa lagi di hali? Mat tobi atau mat asi ya. Ya, mat asi itu berarti alif sebelumnya yang mat asli atau mat asi ya. Asi. Iya asi. Di sini namanya asi. Mana?
atau asi. Alif ini Asli. Ini alifnya itu bentuknya ini Pak, alif apa namanya maksuroh, layinah, lazimah. Nah itu alif sebelumnya fathah, ya enggak? Benar kan? Nah itu ada hanya, ada huruf fathahnya. Nah ini kan kemarin sama tuh, sama seperti huruf walid yagsha, sama kan? Nah yagsha Anda bilang kan kemarin itu dia termasuk alif. Jadi alifnya bentuknya kayak gini. Bentuknya apa namanya? Maksur atau lazimah ya Allah. Nah, kadang-kadang fat ad-duha dia itu isim, ya enggak? Kenapa dia isim? Karena ada alif lamnya. Bener kan? Nah, kalau isim yang diakhiri oleh kepala alif begini itu namanya isim maksur. Ya, ini namanya isim maksuroh. Kalau di istilah bahasa Arabnya ya. Jadi ad-duha itu dia adalah kata benda yang diakhiri dengan alif lazimah atau alif maksura atau alif layinah sama. Duha artinya waktu duha. Duha ini sebenarnya adalah dia itu fiil. Kalau nggak ada alif lam itu jadi kata duha yudahi. Adha yudahi. Adha yudahi. Dia termasuk akhwatu kana. Asbaha, adha, dolla, bata, nah itu sama. Nah nanti udah ya nyambung ke bahasa Arab. Kemudian walaili, di sini ada hukum apa Pak? Walaili. Pertama dari alif lam dulu ya. Alif lamnya alif lam apa ini? Alif lam. Walaili. Oh, syamsiah. Syamsiah. Ini kenapa lamnya ditulis satu? Karena ada tasdidnya ini. Jadi ini anggap aja lamnya dua, ya. Al-laili gitu ya. Wal-laili. Ini anggap aja lamnya dua karena ditulis tasdid, kan? Ya. Jadi sebenarnya ini bukan alif syamsiah sebenarnya ini, Pak. Nah, ini Pak, ini perhatikan ya. Ini sebenarnya bukan alif lam syamsiah. Karena al-lail itu kalau dibaca al-lail, lamnya dibaca enggak? Al-lail. Dibaca nggak sama lamnya? Nah, jadi dia syamsiah atau komari ya? Komari. Nah, komari ya. Itu lamnya ada tasnya itu menunjukkan bahwasannya di situ lamnya ada dua. Jadi al-lail. Batangnya bukan syamsiah. Bukan. Jadi tasdid di situ menunjukkan bahwasannya lam tersebut ada dua huruf. Wa al-lail. Jadi langsung masuk ke lamnya wal lail kan wal pertama wal masuk ke lam pertama kan kemudian lail berarti lailnya tuh lailun kan al lailu. Nah berarti dia komariah. Nah lam di sini tasdidnya menunjukkan bahwa lam itu ada dua. Nah, ini namanya kaidah dari penulisan khat rasm Utsmani. Jadi seperti itu tulisannya. Jadi tulisan al itu boleh seperti ini atau boleh dengan otomatis ya. Jadi begitulah, ya, ini boleh begini, boleh Gitu ya, gini. Nah gini Pak, Bapak juga kadang-kadang gini loh. Kita kalau perhatikan setiap membaca Quran, nih, ini misalnya yang Anda bawa ada kitab ya, kitab sama Quran itu kadang-kadang berbeda tulisannya, ya kan? Sama kayak kemarin itu di dalam ayat A'to, nah ini surat, ya, Fa'amman A'to kemarin kita kan bahas surat Al-Lail ya, ya itu kan surat A'to, ya kan? Nah, atau di sini perhatikan di Quran saya berhamzah. Nah kemarin saya pakai Qurannya Pak Ajat, ataunya ini nggak ada hamzanya. Jadi pakainya wasol, bukan qat'i. Nah ini kadang-kadang antum kalau perhatikan dari kitabah penulisan aja berbeda-beda. Makanya antum kalau baca tuh bedakan satu sama lain. Pasti aku menemukan perbedaan nih. Anda ditaruhnya ada ini kalimat atau. Kemarin Ana belajar sama antum pakai Quran Pak Ajat, ini nggak ada hamzanya. Nggak ada. Nggak ada kan? Ini ada hamzanya. Nggak ada. Antum ada kan? Nah, Nggak ada. nah, berarti kan gini Pak, ada perbedaan antara penulisan. Makanya itu, ada seorang nanya gini nggak Mas Utsaimin, boleh nggak kita menulis Quran apa setiap bahasa Arab itu mau tulisan WhatsApp atau tulisan apa namanya tulisan tangan gitu kan?
Itu pakai apa? Kaidah rasam Utsmani atau rasam biasa, artinya rasam yang pada umumnya. Ya, karena Al-Quran sendiri kadang-kadang kalau beda percetakan itu rasamnya beda. Padahal sudah ditetapkan di Indonesia itu menggunakan rasam Utsmani. Nah ini yang saya pegang, ini Qurannya impor dari Tunisia tuh. Tunisia bahasa Arab ini. Ini dari wakaf ini kalau masalah. Ini berbeda. Itu Bapak nggak ada ininya kan? Nggak ada apa namanya? Nggak ada hamzanya kan? Ada nggak hamzanya di situ? Nggak ada hamzanya, nggak ada hamzanya. Nah, jadi kalau kita perhatikan masalah ini, nah, memberi orang yang sudah di sana itu biar dapat pahala. makanya antum kalau baca Quran perhatikan perbedaan penulisan antara yang kayak Quran ini aja. Ini kan Quran kan biasanya yang kayak gini cetakan Indonesia ya misalnya. Jadi dia tidak seperti urutan di Madinah kan. Kalau Madinah kan biasanya 1 juz itu 10 lembar ya, atau 20 halaman. Nah kalau di sini kan biasanya enggak. Nah antum perhatikan pasti ada perbedaan penulisan. Nah itu gunanya kita belajar itu, wah ini berarti beda nih. Bukan berarti beda itu harus dibakar. Bukan. Makanya ada kaidah imla, penulisan bahasa Arab itu ada kaidahnya. Makanya kita belajar gitu kan ya. Nah ini juga sama, walain. Ini tulisannya bisa begini, bisa nanti lamnya dimunculkan 2. Artinya tidak ditasdidkan seperti ini. Lamnya 2. Iya, karena kan ada tasdidnya itu. Kalau huruf yang bertasdid itu berarti ada berapa? 2. Satunya sukun, satunya berharokat. Yang ada di situ harokatnya. Orang Arab itu kamu tidak. Maunya sih orang. Ini kalau ada. Kamu mengulang. Kemudian apa lagi di situ? Di walail ada hukum apa lagi? Ayo Pak. Enggak, walaili saja itu di lafaz walaili ada. Itu ada kaidah apa itu? Itu ada kaidah madlin namanya. Madlin itu mad yang berlawanan dengan mad tabi'i. Nah, situ apa? Ya sebelumnya fathah. Harusnya kan ya sebelumnya kasroh kan? Nah, itu ya sukun sebelumnya fathah. Nah, ini menyalahi kaidah mad tabi'i. Ini kan ya sukun. Setelahnya harokat apa setelah ya sukun? Fathah walaili. Sebelumnya sebelum sukun kan sebelumnya sukun fathah kan. Nah aslinya kalau kaidah matobi'i sebelumnya sukun itu kasroh. Iya. Nah ini berarti kan menyalahi kaidah mat tobi'i. Nah ini namanya matlin, sama seperti di surat Al-Quraisy. Quraisyin ya, Quraisyin bukan Kursyin, tapi rohnya berharokat fathah. Nah, kalau madin ini kalau ada di akhir ayat atau antum muwaqqafkan, maka dia dibacanya sama seperti mad arid disukun. Jadi sama tuh antara ayat 1 dengan ayat yang kedua. Jadi baca Al-Qur'an itu bisa gini, li ila fi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i was-shayf. Sama. Quraisy, shayf, sama seperti kaidah mad arid li sukun. Padahal dia bukan mad arid li sukun tapi madlin. Ini madlin ketika diwaqafkan. Nah, kalau ini kan enggak wakaf kan wasol kan? Nah, kalau wasol ya berarti tidak dipanjangkan. Artinya tidak dipanjangkan, dipanjangkannya 2 harokat saja. Walaili. 2 harokat saja. Tapi kalau wakaf itu kaidahnya sama seperti mad arid li sukun. Paham enggak, Pak? Jadi walaili. Ya. Walaili. 2 harokat. Walaili. 2 harokat. Kalau di wakaf. Kalau ini kan nggak boleh diwakaf. Ini kan bukan di akhir Iya. Kalau bukan di. Nah ini kan kalau diwakaf kan nanggung banget. Masa antum walaili itu nanti mulai lagi dari mana? Masa walaili lagi kan? Jadi kan gitu. Jadi cuma pengenalan aja. Jadi madlin ini kalau diwakaf dia sama seperti kaidahnya mad arid li sukun. Contohnya pas Al-Quraisy tadi. Ya. Namun kalau diwasol ya enggak. Ya
Di kalimat saja juga ini sama ya seperti duha. Cuman kalau saja ini dia bukan isim. Saja ini fi'il. Nah, perhatikan Pak, fi'il juga bisa akhirnya itu alif bengkok begitu. Ya. Jadi nggak hanya isim. Kalau ad-duha kan isim, tapi akhirnya kan alif bengkok kan? Namanya apa tuh? Isim maksuroh. Tapi kalau fi'il yang ada alif bengkoknya itu namanya fi'il mu'tal akhir. Paham nggak Pak? Tuh ini baru dua ayat aja panjang banget ya. Ya. Makin panjang makin nggak paham. Nah ini juga ada kaidah apa tuh saja, itu sama seperti tadi mat hobi. Alif sebelumnya harokat fathah. Alifnya bentuknya tadi itu Pak, bengkok. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini ada kaidah apa Pak? Matobi. Ma atau bi wadda itu ada hukum apa tuh? Wadda. Wadda. Ini artinya ada kol-kolah semestinya. Tapi kalau kol-kolnya itu ditasdid, wad kan ada udahnya tuh wad. Nah ini tidak dibaca wad, enggak, karena batal. Itulah tadi kenapa kemarin Anda bilang hukum inna itu bukan idgham bi gunnah, tapi gunnahnya saja. Walaupun tulisan inna itu kan in nun sukunna, in nun sukun ketemu na, ini idgham bila gunnah Ustaz. Tapi kan dia tulisnya bentuknya tasydid, bukan dipretelin satu persatu. Jadi ini tidak dibaca mawadda kan enggak, mawadda kan enggak, tapi mawadda. Mawadda ka rabbuka, mawadda langsung. Jadi enggak mawadda, enggak. Walaupun di situ ada kaidah dal yang sukun. Kalau dal yang sukun kan dia qalqalah kan. Kalau tasydid itu kan dua huruf, Anda udah bilang, satunya sukun, satunya harokat yang ada di situ. Ya, ini enggak, berarti ini enggak Ini masuk. nggak disukun kan? Iya. Kenapa nggak disukun Pak? Ada tasjid ini. Iya ada tasdid. Tidaknya Enggak, danya itu kan sebenarnya dua. Iya. Satunya kalau ditulis petelan loh ini danya dua. Satu danya sukun, satu danya fathah. Tapi dia tidak dibaca qalqalah walaupun danya sukun. Karena tidak ditampakkan di sini makanya. Iya, tapi kalau antum lebih rinci lagi, da ketemu da ini namanya apa coba? Idgham mutamasilain. Jadi langsung ke huruf yang kedua. Jadi wa ma wadda harus huruf yang kedua. Ini kalau ada penulis enak nih. Nanti jangan nanti aja wis. Ya jadi namanya kalau dalam kaidah ini namanya idgham mutamasilain. Jadi idgham itu kan ada tiga. Idgham mutamasilain, idgham mutajanisain, sama idgham mutaqaribain. Kalau idgham mutamasilain itu hurufnya sama. Fama robihat tijaratuhum, ta sama ta. Nah biasanya huruf keduanya itu sukun. Jadi robihat ta. Tanya itu yang kedua ini ta pertama tidak bertasdid, ta kedua bisa tasdid. Fama robihat, nah itu. Nah kalau kedua idgham mutajanisain itu hurufnya beda tapi makhrajnya sama. Contohnya apa coba? Huruf yang makhrajnya sama tapi sifatnya berbeda. To, da sama ta sama, ujung lidah. Ta, da sama zo sama. Ro sama lam sama. Nah ini kalau ketemu ini idgham mutajanisain. Kemudian yang ketiga adalah idgham mutaqaribain. Dua huruf yang sama makhrajnya dan sama sifatnya. O dengan ka, ro dengan lam. Namanya idgham mutaqaribain. Paham Pak? Mutamatsilain itu artinya tamatsalu saling bersama. Mutajanisain saling jenis satu jenis. Mutaqaribain itu saling berdekatan. Nah, gitu. Ya gimana Pak? Ucapannya
Apa makhluknya sama? Nih, kalau pertama nih, idgham mutamatsilain hurufnya sama. Misalnya ta sama ta, fama robihat tija, kan ta sama ta. Ya. Kalau mutajan itu mutamatsilain. Kalau mutajanisain hurufnya beda tapi makhrajnya sama. Hurufnya beda tapi makhrajnya sama. Kayak ta, to sama da itu kan hurufnya beda, Pak. Tapi makhrajnya sama kan, ujung lidah. Nah, itu namanya mutajani sain. Yang kedua mutaqaribain. Hurufnya beda, tapi makhraj sama sifatnya sama. Makhraj sama sifatnya sama. Misalnya apa? Ko sama ka, lo sama lam. Ka, ko, lam, lo. Gimana udah ya? Kita cukupkan dulu ya. Tapi nggak apa-apa kok, pusing-pusing nanti juga paham. Untuk proses lagi belajar berarti. Bila hari ini kita sudah menyelesaikan ya surat Ad-Duha, dan ini ternyata makin digali makin dalam ya, makin dalam makin puyeng ya. Tapi ya namanya belajar ya, jangan putus asa, maju terus, pantang mundur sampai titik penghabisan. Ya, oke ya, untuk malam ini terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Ustadz. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam coca compang camping. Padahal bawa sekarang sudah belajar.